Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas materi laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian persiapkan segala perlengkapan kalian untuk mengikuti pelajaran ekonomi pada hari ini. Selamat mengikuti. Laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yang ketiga neraca, yang keempat adalah laporan arus kas. Kita mulai pembahasan pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jadi di sini nanti kita hanya akan membahas selisih antara pendapatan dan beban sehingga terjadi laba atau rugi perusahaan. Kita lihat pada contoh yang ada di LKS kalian. Pembahasan di halaman 18 dan 19. Pada persamaan dasar akuntansi Raffi Offset. Perhatikan di sini, pada laporan laba rugi, kita hanya membahas selisih antara pendapatan dan beban. Kita lihat pada persamaan dasar akuntansinya. Untuk bisa melihat pendapatan dan beban yang terjadi di perusahaan tersebut, kita lihat pada kolom keterangan. Yang pertama adalah pendapatan usaha. Pendapatan usaha ada dua di sini ya. Selanjutnya adalah beban, pembayaran beban. Ada beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, serta beban listrik, air, dan telepon. Inilah yang menjadi fokus kita nanti dalam membuat laporan laba rugi. Hanya mengenai pendapatan dan beban saja. Laba atau rugi perusahaan adalah selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban. Terjadinya laba jika pendapatan lebih besar daripada beban dan terjadinya rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Dari contoh di atas, maka kita akan hitung pendapatan. Tadi ada dua pendapatan, yaitu pendapatan usaha senilai 40 juta dan 8 juta. Jadi total beban adalah 48 juta. Selanjutnya beban yang tadi terdiri dari beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban listrik, air, dan telepon. Kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 26.400.000. Terlihat di sini bahwa pendapatan senilai 48 juta, sedangkan beban senilai 26.400.000. Ini menunjukkan bahwa lebih besar pendapatan daripada beban. Maka di sini pernyataan dari perusahaan tersebut adalah laba. Selisihnya itu adalah laba senilai 21.600.000. Ini perhitungan laba atau rugi. Jika kita tampilkan dalam laporannya, maka inilah dalam bentuk laporan. Bisa kalian lihat di halaman 18. Yang pertama yang perlu diingat adalah menuliskan terlebih dahulu nama perusahaannya. Raffi Offset, kemudian yang dibuat laporan laba rugi, karena dalam satu periode, maka periode ini akan berakhir 31 Januari 2019. Harus diingat, keterangan ini harus ada. Selanjutnya, dalam pembuatan laporan, pertama kalian harus mencantumkan pendapatan terlebih dahulu. Pendapatan tadi dijumlahkan antara 40 juta dan
juta. Inilah pendapatannya. Selanjutnya kita akan memasukkan semua unsur beban yang ada di persamaan dasar akuntansi tadi. Maka kita jumlahkan pendapatan dan jumlahkan bebannya. Pendapatan dikurangi beban. Lebih besar pendapatan daripada beban, maka inilah laba bersih usahanya. Kita lanjut laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Merupakan laporan perubahan modal yang disebabkan adanya laba atau rugi perusahaan. Jadi masih ada sangkut pautnya, masih ada terusan dari laporan laba rugi yang telah kita buat di atas tadi. Perhatikan rumusnya, bahwa laporan laba rugi nanti kita akan mencari modal akhir. Jadi di sini, jika pada perhitungan laporan laba rugi terdapat laba, maka inilah rumusnya, di mana modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Jika ini laba. Jika menderita rugi, maka modal akhirnya adalah modal awal dikurangi rugi dan dikurangi prive. Perbedaannya ini. Kalau ini ditambah laba, ini dikurangi rugi. Kita lihat selanjutnya. Nah ini, pada persamaan dasar akuntansi yang dicontohkan tadi ya, yang perlu kita perhatikan di sini, kita melihat beberapa unsurnya. Yang pertama adalah ekuitas awal atau modal awal. Nah, modal awal harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian laba atau ruginya bisa kita lihat pada laporan sebelumnya. Kalau kita tadi menghitung adanya laba perusahaan pada Rafi offset. Selanjutnya unsur yang ketiga yang perlu kita tahu adalah prive. Inilah nanti yang akan kita masukkan pada laporan perubahan modal. Nah, ekuitas awal ditambah dengan laba dikurangi dengan prive. Jadi ekuitas awal, datanya bisa kita lihat. Sini, ini ekuitas awal. Selanjutnya prive-nya bisa kita lihat di sini. Labanya bisa kita lihat pada data sebelumnya. Maka modal akhir sama dengan ekuitas awal ditambah dengan laba dikurangi dengan prive, maka modal akhirnya adalah sama dengan ini. 249.600.000 dan ini sama persis dengan pernyataan di sini. Cara menghitungnya seperti itu. Harus sama. Jadi ini harus sama dengan yang di sini. Selanjutnya adalah untuk bentuk laporannya. Bentuk laporan yang pertama kalian harus tuliskan dulu. Ini harus kalian tuliskan dulu. Nah, semua ini harus kalian tuliskan dulu. Rafi offset, apa yang kita buat adalah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Januari 2019. Seperti tadi, hanya kita bentuk laporannya. Kita harus tahu modal awal atau ekuitas awal Rafi, kemudian laba bersih, kita cantumkan di sini. Prive Rafi, kita bisa lihat pada persamaan dasar akuntansi, dan inilah ekuitas akhir 249.600.000. Kita lanjut pada neraca. Apakah neraca itu? Neraca akan berisi aktivitas
perusahaan yang dipengaruhi oleh laba perusahaan, dan juga kita telah mengetahui modal akhir tadi yang kita gabungkan dengan harta dan utangnya. Maka neraca berisi aktiva dan pasiva atau harta, utang, dan modal akhir. Kita lihat dulu persamaan dasar akuntansinya. Kalau neraca hanya berisi aktiva dan pasiva, maka inilah unsur-unsur yang akan kita masukkan. Aktivanya berarti ini kas, kemudian piutang usaha, kemudian perlengkapan cetak, kemudian peralatan cetak, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, inilah aktiva, kemudian juga utang dan modal. Utang terdiri dari utang usaha, utang bank, serta modalnya. Modalnya adalah modal akhir yang telah kita hitung tadi, atau modalnya ini langsung kita gunakan nilai akhir atau saldo akhir dari akun modal atau akun ekuitas yang terdapat pada persamaan dasar akuntansi. Jadi inilah yang kita gunakan sebagai dasarnya. Nah, inilah neraca pada Rafi offset. Yang perlu diingat kembali adalah harus diisi dulu keterangannya. Jangan lupa ini adalah bentuk neraca. Kita masukkan unsur-unsur aset. Kita masukkan unsur-unsur asetnya. Nah, aset tadi terdiri dari apa saja? Nih, terdiri dari pertama adalah kas. Pertama adalah kas, ini kas. Oke, kita masukkan di sini. Selanjutnya adalah piutang. Piutang di sini. Masuk di sini, dituliskan di sini. Kemudian perlengkapan cetak 5.600.000 kita masukkan di sini. Selanjutnya adalah peralatan. Nah, peralatan kita masukkan di sini. Karena ada akumulasi 5.200.000, maka ini kita kurangkan dari peralatan cetaknya. Harga buku peralatan senilai 98.800.000 ini merupakan selisih antara peralatan ini dan akumulasinya. Selisihnya ada di sini. Kita jumlahkan, jadi total aset adalah senilai 337.600.000. Dijumlahkan, di sini dijumlahkan. Selanjutnya kita beralih pada utang dan modal atau disebut liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari utang usaha senilai 8 juta dan utang bank senilai 80 juta. Ini kita tulis di sini. Kemudian modal akhir, inilah modal akhir atau bisa kita lihat pada laporan sebelumnya. Atau kita lihat saja pada saldo akhir di laporan perubahan modal atau di saldo akhir pada persamaan dasar akuntansi. Maka inilah jumlah liabilitas dan ekuitas, jumlah utang ditambah dengan jumlah modal akhir. Dan pada neraca ini, jumlahnya harus sama antara aset dan liabilitas ekuitas. Jumlahnya harus sama. Yang perlu diingat adalah itu. Kita lanjut pada laporan keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari, yang pertama yang diperhatikan adalah dari aktivitas usaha, yaitu dari penerimaan pendapatan, pengeluaran kas untuk membayar beban, dan pengeluaran kas untuk membayar utang. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, yaitu terdiri dari pengeluaran kas untuk membeli peralatan dan pengeluaran kas untuk membeli perlengkapan. Selanjutnya, untuk
arus kas dari aktivitas keuangan berasal dari penerimaan kas dari penyetoran modal awal atau ekuitas awal, penerimaan kas dari utang bank, serta pengambilan prive yang nantinya akan mengurangi. Kita lihat contoh yang ada di LKS kalian. Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan laporan arus kas itu hanya yang berpengaruh terhadap kas. Yang berpengaruh terhadap kas. Nah, ini saja yang berpengaruh terhadap kas. Pada kolom kas ini ya, pada kolom kas ini. Ini saja. Kemudian kita lihat keterangan di sini yang berpengaruh terhadap kas, kemudian kita lihat keterangannya. Berarti di sini nanti pada laporan arus kas jumlah akhirnya harus senilai 225.200.000. Kita pisah-pisahkan sesuai dengan pembagiannya tadi. Nah, pertama adalah arus kas dari aktivitas usaha. 40 juta ini berasal dari penerimaan kas. Ingat, hanya penerimaan kas dari pendapatan saja. Penerimaan kas dari pendapatan. 40 juta. Dari pendapatan yaitu 40 juta. Kita lihat apakah pendapatan 40 juta yang tadi. Oke, pendapatan di sini. Ini pendapatan 40 juta yang berpengaruh terhadap kas. Kemudian ada lagi pendapatan usaha senilai 8 juta. Kita tidak akan memasukkan ke arus kas. Kenapa? Karena di sini tidak berpengaruh terhadap kas. Tidak berpengaruh. Maka tidak akan kita masukkan pada arus kas. Gitu ya. Kemudian pembayaran beban gaji akan bersifat mengurangi. Kalian bisa lihat tadi pada persamaan dasar akuntansinya. Kemudian ada beban lagi hanya yang berpengaruh terhadap kas. Kemudian juga pembayaran utang. Hanya yang berpengaruh terhadap kas ya. Maka kita jumlahkan senilai 21.200.000. Kemudian dari aktivitas investasi. Dari pembelian peralatan senilai 104 juta dari pembelian peralatan. Kita lihat sekarang. Ini dari pembelian peralatan 104 juta. Kenapa dari pembelian perlengkapan tidak? Karena di sini perlengkapan senilai 12 juta tidak berpengaruh terhadap kas, tapi berpengaruh terhadap utang usaha. Maka di sini kita tidak akan memasukkannya ke arus kas, hanya pada pembelian peralatan saja. Ya. Di sini pembelian peralatan yang bersifat mengurangi. Selanjutnya dari aktivitas keuangan, dari investasi ekuitas atau di sini dari modal awal. Nah, kemudian dari penambahan ekuitas dari utang bank, Kita lihat pada persamaan dasar akuntansi ada utang bank senilai 80 juta, kemudian prive-nya adalah 12 juta yang berpengaruh terhadap kolom kas saja. Selanjutnya kita jumlahkan. Ingat di sini prive-nya adalah mengurangi. Sehingga kas per 31 Januari 2019 adalah yang pertama dari aktivitas usaha senilai 21.200.000, dari pembelian peralatan mengurangi yaitu 104 juta. Kemudian dari
Arus kas dari aktivitas keuangan senilai 308 juta. Maka kas per 31 Januari 2019 adalah 225.200.000 dan jumlah ini harus sama persis dengan kolom utang pada persamaan akuntansi. Kita lihat apakah dalam persamaan akuntansi senilai 225.200.000. Baik, nilainya harus sama, yaitu 225.200.000. Demikian penyampaian materi untuk hari ini. Jika kalian ada yang kurang bisa dipahami, silahkan menanyakan langsung pada guru mapel. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas dan perhatikan masa tenggatnya dalam pengirimannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.